Selamat datang teman-teman semua. Pembelajaran kita pada hari ini adalah terkait tentang review latihan kelas online. Mari sama-sama kita dengarkan dengan baik review berikut ini. Oke, pertama-tama dimulai dari tugas 1 dulu mengenai apa itu bahasa pemrograman itu. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan pemrograman dan bahasa pemrograman itu. Nah, di sini saya menjawab pemrograman adalah proses membuat program komputer dengan menggunakan instruksi-instruksi atau kode tertentu untuk menginstruksikan komputer agar melakukan tugas atau operasi tertentu. Jadi, kita bikin instruksi-instruksinya agar si komputer ini dapat menjalankan instruksi tersebut itu. Nah, ini ada perencanaannya, perancangan, dan implementasi solusi untuk masalah atau tugas yang diberikan dengan cara yang dapat dimengerti oleh komputer. Nah, lalu dari bahasa pemrograman tersendiri itu adalah sebuah aturan dan sintak yang digunakan oleh seorang pemrogram untuk menulis kode yang dapat dimengerti oleh komputer. Bahasa pemrograman adalah alat komunikasi antara manusia dan komputer. Dengan menggunakan bahasa pemrograman, seorang pemrogram dapat menentukan apa yang seharusnya dilakukan oleh komputer dalam sebuah situasi. Contoh untuk dari setiap masing-masing bahasa pemrograman pasti berbeda gitu. Untuk contoh bahasa pemrogramannya itu Python, Java, C++, JavaScript, Ruby, dan banyak lagi gitu. Oke, nah itu. Lalu kita lanjut ke pertemuan yang ketiga. Oke, di sini ada soal dan pertanyaan. Yang pertama itu, buatlah program sederhana untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang. Lalu yang buat program yang kedua adalah menghitung luas dan volume jajar genjang. Nah, di sini yang pertama dulu, ini adalah sintaknya. P input, jadi di print di sini seperti pengenalan dulu. Lalu untuk menghitung luasnya pakai P kali lebar, untuk kelilingnya 2 kali panjang tambah lebar. Lalu print luasnya. Nah, ini pakai string, lalu keliling juga pakai string juga, bukan pakai integer ya. Nah, ini untuk bagian yang sudah jadi. Nah, untuk codingannya yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu untuk runningannya seperti apa gitu. Nah, di sini bakalan meminta untuk menginput itu berapa nilai panjang dari sebuah persegi panjangnya, lalu berapa nilai lebarnya gitu. Nah, di sini bakalan langsung dikasih tahu luasnya berapa dan kelilingnya berapa. Nah, di sini lalu sintakan dari untuk jajar genjang. Di sini untuk menghitung alas, yang pertama itu infloat dulu, lalu menginputkan nilai atasnya berapa, lalu kita bikin sintak untuk menginput nilai tinggi dan menginput nilai luas juga gitu. Nah, untuk rumusnya bikin variabel untuk menghitung luas itu alas kali tinggi. Nah, untuk menghitung keliling luas kali tinggi gitu. Nah, lalu di print luasnya sama dengan string luas. Nah, di sini contohnya misalkan di sini saya memasukkan nilai alas 8, tinggi 10, luas 8. Nah, maka luas adalah 80. Seperti itu. Oke. Lalu di sini latihan pertemuan keempat. Buatlah program sederhana untuk login page dengan Python dengan library PyQt. Nah, di sini langsung aja bikin kode program login page sederhananya. Nah, di sini aku memakai Qt widget untuk mengimportnya Qt application, dialog, label, dan edit juga ada Qt post button juga, lalu Qt box layout. Nah, di sini untuk codingannya seperti ini ya, login, Qt push button biar bisa diklik. Nah, klik ada loginnya. Lalu untuk boxnya juga biar ada boxnya bagian situ. Handle, nah ini bagian username dan passwordnya juga untuk menginputkan. Nah, untuk ada validasinya juga nih, kalau misalkan memasukkan username Jeffrey dengan passwordnya hehe, maka login cukup successful. Tapi kalau misalkan selain Jeffrey dan passwordnya hehe, maka bakalan
dikasih tahu invalid credential gitu, seperti itu. Nah, lalu di sini if name untuk penutupnya ya, app application, legend dialog exec. Nah, untuk di bagian tampilan VS Code-nya seperti ini. Setelah kita running, maka tampilan login form seperti ini. Ada username, lalu bagian box dialog seperti tadi ya, untuk username dan password juga. Nah, bagian password ini ter, eh, ter tersembunyikan lah, jadi biar nggak ada orang tahu gitu. Ketika si Jeffrey ini menginputkan username Jeffrey lalu passwordnya hehe, lalu klik login, maka akan langsung dikasih tahu tuh ke bagian sini masuk nih di bagian terminal. Kalau misalkan si itu loginnya berhasil, tapi kalau misalkan selain username-nya Jeffrey lalu passwordnya itu hehe, maka bakalan invalid login seperti itu, Pak. Nah, lanjut pertemuan kelima. Nah, di sini pertemuan kelima itu membuat form biodata mahasiswa ya. Untuk bagian sintaknya, wah ini agak banyak nih. Ada Beauty 6 widget, importnya aplikasi, widget, label, in edit, combo box, ready button, checkbox, pass button, date edit, ada date-nya juga, ada key box juga, ada box lain juga, button group, message box, file dialog gitu. Lalu untuk QA import pixmap juga karena foto-foto di sini. Lalu from Qt core import Qt, import OS, import sys biar masuk ke dalam folder kita. Foto yang dimasukkannya itu. Lalu import CSV juga. Nah, di sini kita bikin kelas dulu biar data form. Lalu inisialisasi pakai init UI, dev init UI. Nah, ini bagian untuk foto nih. Pakai Qt aspect ratio, keep aspect ratio-nya 400/400. Oke, ini untuk bagian foto. Nah, untuk menampilkan data ketika si bagian yang penginputan itu klik masukkan data, maka bakalan muncul tampilan datanya. Nah, ini untuk codingannya nih. Self hobi, checkbox, jenis kelamin, status radio, banyak. Ada name input, save label, name input, jurusan label, jurusan combo box. Oke. Nah, ini untuk foto pad-nya. Kalau misalkan itu bagian upload foto nanti bakalan di membuka pad yang ada di dalam komputer kita gitu. Nah, ini bisa formatnya PNG, JPG, JPEG, GIF, PMP, all files lah. Nah, ini untuk aspek ratio 400, lalu bagian folder dan ini pixmap. Nah, untuk save datanya di sini bakalan memakai bagian yang atas ya tadi. Oke, nah di sini ada wait open biodata CSV, new line as file write CSV writer. Nah, nanti bakalan dibikin folder yang namanya CSV. Dalam CSV tersebut bakalan ada data-data yang sudah diinputkan oleh si mahasiswa seperti itu. Nah, untuk info di itu. Nah, ini hasilnya kayak gini. Kalau misalkan itu Pak, ada nama, name, prodi, tanggal lahir, hobi juga, jenis kelamin, status, lulusan. Dari sini untuk memasukkan foto bisa upload foto. Lalu ketika klik simpan bakalan muncul widget baru di sini. Python dengan nama yang sudah kita inputkan tadi seperti itu. Oke, lanjut lagi tugas ke-6. Yang mana tugas ke-6 itu membuat tampilan text editor. Nah, di sini pakai import sys, lalu pakai Qt widget, importnya ada application, main window, menu bar, text edit, qbox, layout, widget, dan file dialog. Ada toolbarnya juga gitu. Lalu untuk Qt GUI, import action, sama Qt sequence, Qt icon. Nah, bikin kelas, notepad, main window. Jangan lupa untuk diinisialisasi pakai self init UI. Nah, ini untuk codingannya. New action, misalnya bagian toolbar, lalu open action, save action, ini masih dalam bentuk tampilan aja Pak, masih belum ada fungsi kemana-mananya gitu. Edit, create toolbar, masih dalam bentuk tampilan, kalau misalnya diklik juga tidak ada efek apa-apa.
di sini. Nah, ini untuk penutupnya hasilnya seperti ini. Nah, di bagian sini ada file sama edit. Nah, di bagian file ada new, open, save, dan exit. Nah, di sini kita bebas nih mau masukin apa aja, tapi masih dalam bentuk tampilan untuk sekarang. Demikianlah review latihan kelas online. Sekian dan terima kasih banyak untuk teman-teman semua.